أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد, yang kita hormati Ketua DKM serta pengurus DKM yang lain, yang terhormat para asatidah, kita sekalian, kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini kita semuanya dibangunkan oleh Allah dari tidur semalam, kita beristirahat dan kita bangun dalam keadaan sehat. Ini betul-betul karunia Allah yang sangat besar. Betapa banyak orang tidur lalu begitu bangun ada merasakan sakit ini, sakit itu, macam-macam. Alhamdulillah kita subuh ini kita dapat bangun dalam keadaan sehat dan kita manfaatkan kesehatan kita itu untuk beribadah kepada Allah, untuk ta'lim, menuntut ilmu, yang mana itu semuanya sangat besar manfaat dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya para jamaah sekalian, hidup kita ini sesungguhnya adalah rangkaian dari waktu ke waktu. Kalau 5 menit saja mubadzir, maka sungguhnya kita rugi. Sebentar saja kita tidak melakukan sesuatu amal yang baik, sungguhnya kita rugi. Maka kita ingat pada Al-Quran surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Demi masa, sungguh manusia itu dalam keadaan rugi. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang memanfaatkan waktu itu dengan beramal soleh, lalu saling ingat mengingatkan, lalu saling menasihati dalam kebenaran. Makanya kita betul-betul bersyukur subuh ini kita manfaatkan selesai sholat dengan taklim seperti ini. Ini satu kegiatan yang sungguh luar biasa manfaat. Para jamaah sekalian, sebagaimana kita ketahui, kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah, ya. Tak lama lagi kita memasuki bulan Zulhijjah. Dalam bulan Zulhijjah itu ada satu peristiwa penting di situ. Selain haji itu sendiri, di mana orang kaum muslimin menunaikan ibadah haji ke Mekah, ke Mekah Al-Mukarramah. Lalu di situ melakukan berbagai rangkaian acara jemaah haji di sana. Sementara bagi kita yang ada di sini ini adalah menunaikan selain puasa yang sudah kita kenal bersama, puasa Arafah, dan kemudian kita melakukan penyembelihan kurban. Tentu saja penyembelihan kurban itu walaupun sunnah, tapi sunnahnya itu sunnah muakkadah, sangat ditekankan di dalam pelaksanaan itu bagi kita yang memang betul-betul ada kemampuan untuk menunaikan. Para jamaah sekalian, bicara mengenai kurban ini
ada sejarahnya ternyata yang sama-sama kita ketahui. Sejarah kurban itu dimulai dari sosok yang sangat monumental dalam kehidupan kita sebagai umat Islam ini, yaitu dimulai dari sejarahnya Nabiullah Ibrahim dahulu. Nabiullah Ibrahim merupakan nabi yang menurunkan nabi-nabi setelah itu. Nabiullah Ibrahim ini dikenal oleh 3 agama besar, yaitu agama Islam, agama Nasrani, dan agama Yahudi. Oleh karena itu, di tradisi 3 agama ini, di dalam dokumen-dokumennya mesti mengenal itu nama Ibrahim. Kalau di kita biasa menyebut nama beliau itu misalnya saat tahiyat, saat sholat itu ya, kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau kita lihat di Quran banyak sekali ya, bahkan surat di Quran itu ada namanya surat Ibrahim, surat yang ke-14 ya, surat ke-14 surah Ibrahim. Di Bible juga ada nama Ibrahim itu, kisahnya disampaikan di situ. Bahkan disebut Ibrahim di situ punya anak, ada yang namanya Ismail, ada yang namanya Ishak. Dari anak Ishak itu Nabi Ibrahim menurunkan banyak nabi sampai terakhir itu Nabi Isa alaihissalam. Itu dimulai dari anaknya Ishak yaitu Yakub yang dikenal dengan Bani Israel itu. Dan kemudian Nabi Yakub ini kemudian punya anak. Nabi Yakub itu punya anak ada 4 istrinya ya. Ada yang namanya Leah, ada Rahel, ada Bilha, ada Zilfa ya. Dari Leah ini punya anak yang namanya Ruben, Simeon, ada Yehuda, ada Isahar, ada Zebulon. Jadi istri yang namanya Rahel itu punya anak namanya Yusuf, ada yang namanya Nyamin. Kemudian ada dari istri yang bernama Bilha, itu punya anak yang namanya Dan, lalu Naftali. Kemudian dari istri yang namanya Zilfa, itu punya anak namanya Gad dan Asher. Jadi total anak Nabi Yakub itu berjumlah 12 dari 4 istri. Sebetulnya ada lagi 1 perempuan, 13 total semuanya. Ternyata kalau kita lihat sama dengan keturunan Nabi Ismail. Kalau itu dari Nabi Yakub, ya dari Ishak punya anak Yakub. Dari Nabi Ismail itu punya anak 12 juga. Bahkan 1 lagi perempuan 13. Jadi punya anak sama jumlahnya itu. Cuman kalau Nabi Yakub dari 4 istri. Kalau Nabi Ismail itu anak-anaknya itu ada yang namanya Kedar, ada Abdel, ada Bibsam, ada Misma, ada Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, sampai kemudian Ketma. Itu ada 12 putra Nabi Ismail ini. Yang menjadi perbedaan antar sejarah kurban yang disampaikan di dalam Al-Quran, di dalam Islam, dengan kurban yang
yang disampaikan di dalam ajaran Bible ada sedikit perbedaan. Kalau di tradisi Islam kita punya suatu pemahaman bahwa yang dijadikan kurban di situ adalah Nabiullah Ismail. Ya. Tapi kalau di kalangan Bible, di Bible itu sebutnya itu Ishak, Nabi Ishak. Nah, sekarang kita lihat di dalam kitab Kejadian, kitab Bible ya, kitab Kejadian namanya. Itu pasal 16 ayat 16 disebutkan bahwa ketika Ismail lahir, Nabi Ibrahim itu umurnya 86 tahun. Umurnya 86 tahun. Itu waktu Nabi Ismail lahir. Dan ketika Ishak lahir, umurnya Ibrahim 100 tahun. Berarti selisih berapa tahun? 14 tahun. Selisihnya anak remaja lah kira-kira, 14 tahun. Itu di kitab Kejadian di pasal 16 ayat 16. Satunya tentang Ishak itu disebutkan dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 5. Itu disebutkan Ishak lahir tatkala Nabi Ibrahim umur 100 tahun. Nah, Nabi Ibrahim ini sebetulnya kalau kita lihat di dalam Quran lama tidak punya anak. Ya, dalam Al-Quran disebutkan Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Nabi Ibrahim minta kepada Allah lama sekali itu. Itu baru umur 86 tahun Nabi Ibrahim itu dikaruniai anak. Tapi sebelumnya itu tidak punya anak, lama sekali. Maka itu orang nggak punya anak itu memang gelisah ya. Kita misalnya ya dalam kehidupan bermasyarakat kita ada orang lama tidak punya anak, waduh usaha kena dokter ini, memang betul-betul gelisah. Apalagi seorang Nabi Ibrahim, nanti siapa yang meneruskan ajaranku nanti ini, kan begitu. Yang dipikirkan itu. Nah, saat kala lahir Ismail, dan Ismail itu lahir dari seorang ibu, istri Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar. Siti Hajar ini melahirkan Ismail. Jadi Hajar itu melahirkan duluan daripada istri yang pertama yang bernama Sarah. Sarah ini istri yang pertama Nabi Ibrahim. Dan Hajar ini adalah istri yang kedua. Karena dengan Sarah ini Ibrahim udah punya anak lama begitu. Akhirnya Sarah mempersilakan Ibrahim, udah kamu nikah saja kepada Hajar. Hajar ini sebetulnya adalah hadiah dari Raja Fir'aun. Bukan Fir'aun VR-nya Musa, bukan. Ya. Dulu itu Fir'aun itu sebelah. Jadi dari situlah Hajar ini hadiah. Bahkan tidak saking senangnya raja itu menghadiahkan pada Ibrahim, itu sampai mengatakan lebih baik Hajar menjadi bagian dari keluarga Ibrahim daripada nikah dengan raja yang besar sekalipun. Karena Ibrahim ini dikenal karakternya bagus sekali. Maka Fir'aun ikhlas untuk menghadiahkan pada bagian daripada keluarga Ibrahim. Itu di Mesir. Ya. Maka Ibrahim melakukan perjalanan sampai ke Palestina. Dan dalam perjalanan, dan Sarah merasa sudah tua, ya kan, udahlah nikah sajalah sama Hajar. Nah, begitu ya. Akhirnya menikahlah dan memiliki anak yang bernama Ismail. Hajar itu kita lihat makna sekarang dari segi makna. Dari
Sarah ini kan tidak punya anak ya. Dan setelah lahir Ismail itu tentu saja ada rasa cemburu pada Sarah. Ya. Rasa cemburu karena perhatian Ibrahim jadi istri yang kedua, Hajar. Perhatiannya begitu rupa sampai kemudian Sarah ini merasa cemburu. Yang sebagai seorang perempuan wajar. Sementara Hajar itu merasa bangga sekali bisa punya keturunan, gitu. Nah, disinilah rancangan Allah itu ya, luar biasa sekali. Nanti dari setelah lahir Ismail ini, ketika Ismail umur 14 tahun itu, Sarah ini ternyata melahirkan nanti. Ya. Jadi Sarah ini yang pertama, tapi ketika lahiran dia anak yang kedua dari Ibrahim. Sementara Hajar istri yang kedua, tapi dalam hal keturunan anak Hajar ini anak yang pertama. Jadi kayak silang begitu. Unik di sini. Kita ingat kalau dari segi nama, Sarah ini artinya ratu. Tetapi dia bukan ratu dan bukan anaknya ratu. Ya cuma namanya saja, dari segi bahasa artinya ratu gitu. Sebaliknya Hajar itu bukan bermakna seperti bahasa, tapi secara kenyataan dia anaknya raja. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan Hajar itu budak, itu tidak benar. Ada sebagian ustadz saya pernah dengar Hajar itu dianggap sebagai budak. Budak bukan budak, sebagai Hajar itu adalah bagian dari Ibrahim yang dihadiahkan oleh Fir'aun kepada Ibrahim. Jadi Hajar bukan seorang budak, dia adalah anak seorang raja. Oleh karena itu ya mungkin perlu bacaan yang lebih banyak berkaitan dengan masalah ini. Tetapi kalau kita lihat Ismail, kalau kita lihat tadi kan Ibrahim lama nggak punya anak, sampai berdoa lama begitu. Lalu begitu punya anak, itu namanya Ismail. Apa itu artinya Ismail? Isma itu artinya mendengar. El itu artinya Allah. Bahasa Ibrani El itu Allah, ada Ismail. Bani Israel. Jadi El itu dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan. Ismail berarti Tuhan telah mendengar. Doa Ibrahim itu didengar oleh Allah, maka kemudian menurunkan satu anak yang kemudian pernah dinamakan dengan Ismail dari istri Hajar tadi. Jadi dari situlah Ibrahim ini menamakan Ismail, itu punya kaitan dengan doanya yang berlama-lama itu. Allah lalu memperkenankan mendengar doanya Ibrahim sehingga anaknya dinamakan Ismail. Sebaliknya Ishak, ketika Ibrahim ada tamu ini ternyata malaikat. Ya, waktu itu ngasih kabar bahwa istrimu Sarah akan melahirkan. Istrinya Sarah ini mendengar percakapan di balik tabir di rumahnya, lalu mendengar bahwa dia akan melahirkan, tertawa aja situ Sarah ini. Bagaimana mungkin saya sudah begini, sudah tua menopause, dan ya boleh bilang kalau orang sekarang telah divonis mandul lah kira-kira. Bagaimana mungkin? Tawa dia. Maka kemudian ternyata betul melahirkan, dinamakan Ishak. Ishak artinya tertawa. Jadi ada kaitan dengan
makna atau hal peristiwa yang sesungguhnya berkaitan dengan kisah. Maka kalau kita melihat peristiwa-peristiwa seperti ini, Allah kalau merancang sesuatu itu begitu rapi dan luar biasa ya. Oleh karena itu ketika Ismail ini dinyatakan sudah sampai usia remaja, Nabi Ibrahim ini kan berdoa. Di dalam doanya itu disebutkan, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkanlah aku keturunan. Orang mengharapkan keturunan dalam tempo lama, dan kemudian keturunan itu betul-betul terpenuhi, itu sayangnya luar biasa. Ya, kecintaan seorang orang tua, seorang ayah yang sudah umurnya sudah sampai mencapai 86 tahun sampai 100 tahun diberi keturunan, itu kesenangannya kayak apa? Luar biasa senangnya. Sehingga di ayat berikutnya disebut fabasyarnahu bihulamin halim, maka aku kabarkan kepada Ibrahim itu bihulamin halim. Hulam itu dia anak laki-laki ya. Bihulamin halim. Halim itu satu anak yang bukan sekedar soleh, halim itu jadi anak yang sangat baik lah, Ismail. Sehingga doa Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah, berikan kabar kepada Ibrahim tentang lahirnya anak itu. Maka kelahiran anak seperti Ismail, kemudian diiring kemudian dengan Ishak, itu luar biasa, itu senangnya Ibrahim. Dan Sarah itu kan istri yang tadinya sudah putus asa, tidak mungkin lah bisa melahirkan, tapi ternyata bisa melahirkan, itu juga begitu luar biasa senangnya. Walhasil ketika hamba Allah itu Ibrahim, Sarah dan Hajar ini mempunyai satu seolah-olah semacam karunia Allah yang tidak bisa diukur dengan materi apapun sudah. Maka Ibrahim berusaha mendidik anak-anaknya itu dengan satu didikan agar bisa meneruskan nanti misi dakwahnya itu. Maka wajar kalau Ismail ini memang apalagi diberikan satu gelar oleh Al-Quran, Ghulam. Tadi disebut bihulamin halim, anak yang halim. Halim itu lebih dari soleh, jadi sangat baik sekali. Maka karakter Ismail itu betul-betul nampak sekali di dalam kehidupan dia. Maka Ibrahim tambah sayang sekali pada anak-anaknya itu. Itulah sebabnya para jamaah sekalian, bahwasanya yang namanya anak itu kalau sudah dia jadi anak yang soleh, kita didik dengan baik dan dia bisa menjaga akidahnya, menjaga ibadahnya, itu luar biasa. Nanti yang akan meneruskan kita itu nanti dia meneruskan misi kita itu saja. Amalnya anak itu juga sampai kepada kita ketika kita sudah meninggal. Apalagi anak itu nanti berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampunilah aku dan orang tuaku, warhamhuma, dan kasihanilah orang tuaku ya Allah, kama rabbayani shaghira, seperti mereka ini mengasihani aku ketika aku masih kecil. Begitu kan doa anak itu diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau anak itu berdoa itu, apalagi yang doa itu anak yang soleh, sudah tidak ada halangan lagi. Ini jaminan dari Nabi SAW dalam sebuah hadis. Jadi kalau orang itu sudah meninggal, ya idza mata ibnu Adam in qata amalu, kalau sudah anak Adam atau manusia itu meninggal, in qata amalu, maka putuslah amal-amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh.
Kalau tidak soleh ya tidak termasuk kategori hadis tadi itu. Hadis itu menunjuk kepada anak tapi yang soleh ya. Maka sungguh beruntunglah kita ini berhasil mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Jadi kita sampai berapa ya? Ya. Apa tadi ada tanya jawab? Gitu ya. Jadi kondisi inilah yang membuat Ismail tadi itu sangat mencintai ayahnya yang usianya sudah sedemikian rupa tua, tapi semangatnya luar biasa dalam hal mendidik keluarganya, istrinya, ya, dan pribadi yang dicintai oleh Ismail, dan ayahnya pun sangat mencintai Ismail. Jadi, nah kemudian di sini ada di dalam Bible itu kitab Kejadian tadi itu dalam pasal 22 ayat 2 disebutkan, ambillah anakmu yang tunggal itu. Nah, disebutkan begitu untuk dijadikan kurban itu, ya, anak yang tunggal. Kalau kita memahaminya anak tunggal itu kira-kira yang mana itu? Tunggal. Anak yang pertama, yang kedua? Anak yang pertama. Tapi kenapa di Bible disebutnya Ishak? Padahal Ishak anak yang kedua. Ya, itu kalau kita melihat dalam sisi mencerna ayat itu. Dan di Bible itu selalu yang disebut itu berurutan itu Ishak, Ismail, Ishak, Ismail. Sebaliknya di Quran itu selalu Ismail, Ishak, Ismail, wa Ishak, wa Yaqub, dan seterusnya. Banyak sekali, semuanya ayat-ayat di Quran itu Ismail dulu. Karena urutannya yang lahir memang Ismail dulu. Jadi konsisten di Quran itu konsisten. Jadi makanya disebut selalu Ismail baru Ishak. Kalau kita ingin lebih jelas lagi dalam hal ini, di dalam tafsir disebutkan, maka Ismail lah yang memang yang menjadi putra dari Ibrahim yang jadikan kurban ini. Nah, tentu saja di sini kita ingin melihat posisi terlebih dahulu dari sisi Ismail dan Ishak, dan bagaimana sesungguhnya peristiwa itu terjadi. Maka kalau di Bible itu disebutkan kan Ibrahim membawa anak-anaknya, lalu ada disebut di situ, tinggallah kamu di sini dulu bersama bujangku ini, saya membawa Ishak ini ke atas. Dibawa Ishak itu di satu bukit, ya. Di situ Ishak bertanya, ayah, ini kayunya ada, mana kambingnya? Berarti Ishak tahu enggak bahwa dia kalau jadikan kurban? Tahu enggak? Tidak tahu. Dia tanya, ya ayah, mana kambingnya dan kayunya? Berarti tidak tahu dia mana kambingnya. Jadi kayu bakarnya mungkin sudah siap, tapi dalam hal ini Ishak bertanya. Berbeda dengan di Al-Quran. Kalau Al-Quran disebutkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika falamma balagha usia sampai ma'ahu sa'ya, sampai pada usia yang sanggup, usia remaja. Qala ya bunayya, wahai anakku, aku mimpi, inni ara fil manam, aku melihat kamu dalam mimpi, anni azbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Jelas enggak bahasanya ini? Jelas, tidak bertele-tele, jelas. Berarti Ismail paham enggak bahwa dia akan bakal jadikan kurban? Paham.
Wong Ibrahim mengkomunikasikan secara langsung, ini aro fil manam, aku melihat dalam mimpiku. Ani azbahuka, aku mau menyembelihmu. Nah, kan jelas itu. Lalu bagaimana pendapatmu wahai anak? Ismail ditanya pendapatnya. Para ulama sepakat bahwa mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Wahyu itu mesti dilaksanakan. Jadi mimpinya seorang nabi itu wahyu. Tapi betapapun begitu Ibrahim faham, tapi tetap Ibrahim berkomunikasi, masih perlu bertanya kepada anaknya, dialog. Wahai anakku, aku mimpi dalam tidur. Bagaimana pendapatmu? Saya menyembelih kamu ini. Jadi tidak ujuk-ujuk mentang-mentang wahyu, sini. Langsung aja disembelih, enggak begitu. Ini diajak dialog Ismail itu. Dan tentu saja ini perintah bukan persoalan ringan. Nyembelih ini kalau yang sembelih kambing, berapapun kambing, insya Allah siap aja dah. Ini anak yang sangat dicintai, yang selama ini diidam-idamkan berlama-lama doa demi doa. Lalu begitu dapat anak yang sedang subur-suburnya, usia-usia remaja itu kan usia-usia yang subur sekali dan sangat banyak membantu orang tuanya bisa dengan mudah dilakukan, tenaganya masih muda. Tapi ya perintah ini turun bagaimana? Akal seolah-olah gak nyambung, bagaimana mungkin anak yang sedemikian rupa terpaut hatinya itu dengan saya dan dia mencintai saya mencintai dia. Kok bisa-bisanya saya lalu menyembelih anak itu? Ibrahim tertanya, fanzur madzaru, bagaimana pendapat? Ibrahim masih perlu bertanya. Tapi yang unik jawaban Ismail. Ya. Jawaban Ismail, ola ya abad if'al. Ola ya abad if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kata Ismail. Ismail menjawab, wahai ayah yang sangat saya sayangi. Biasanya kalau di Arab itu ya aba. Tapi di sini ada taknya. Tak itu biasanya kalau kaitannya dengan wanita. Tapi di sini kolaya abas. Biasanya ini kalau di kaidah bahasa ini kan namanya ta'nis ya, yang menunjukkan pada perempuan. Tapi kenapa kok itu pakai istilah itu? Jadi ada yang menafsirkan di sini bahwa wahai ayahku yang sangat penghibah. Ibrahim itu dikenal penghibah. Di Quran digelari Ibrahim itu Halim, sama dengan Ismail ternyata. Di dalam Al-Quran itu Ibrahim diberi julukan Halim. Jadi Halim itu artinya penghibah, orang yang mudah sekali mencurahkan kasih sayang itu luar biasa. Ada yang menafsirkan ya abad, wahai ayahku yang berjiwa keibuan. Ibrahim itu orangnya sangat sekali, sensitif sekali perasaannya, mudah kasihan sama orang. Kalau ada tamu itu mesti disembelihkan kambing, siapapun tamunya. Jadi Ibrahim gitu sama tamu itu luar biasa. Maka itu ketika ada tamu malaikat tadi, itu Ibrahim nyembelih kambing dulu. Ketika disuguhkan, malaikat bilang, saya ini udah makan, bagaimana? Ya kan? Harus Ibrahim paham. Jadi Ibrahim ini siapapun tamu disuguh, di servis yang begitu rupa, memuaskan sekali. Wahai qala ya abad if'al, wahai ayahku, if'al, laksanakanlah dengan penuh kejantananmu. Begitulah kira-kira itu maksudnya. Laksanakanlah tanpa ragu-ragu sedikit pun. If'al itu kan kalau dalam bahasa itu kan fi'il amr. Fi'il amr itu perintah, bentuknya perintah. If'al, laksanakan. Ma tu'mar, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Jangan ragu, kira-kira begitulah. Udah ayah jangan ragu, dah laksanakan saja.
Jadi karakter Ismail ini nampaknya memang menurun. Dari Ibrahim ke Ismail itu menurun. Penghibah, Al-Halim, lebih daripada soleh itu karakter itu. Sampai ditegaskan, jadi ayahnya nggak usah ragu-ragu, udah ayah laksanakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi orang tua semakin digitukan biasanya kan, waduh bagaimana ini cara melaksanakan. Dan itu harus dilaksanakan dengan tangannya Ibrahim sendiri. Luar biasa itu beratnya perintah itu. Maka godaan macam-macam dari setan itu kan berusaha untuk menggagalkan upaya itu. Tapi begitulah ujian yang paling berat itu. Kalau seorang nabi disuruh perang menghadapi raja yang zalim, itu mungkin kita masih bisa masuk akal. Nabi Musa misalnya menghadapan Fir'aun, itu masih kita sudah terima itu, karena dia punya kesempatan untuk melawan. Tapi Ibrahim itu melawan dengan rasa cintanya sendiri. Itu kan naluri manusia terdalam itu kayak rasa cinta itu. Loh, itu yang harus ditaklukkan. Coba ditaklukkan oleh dirinya sendiri, rasa cinta. Apakah Allah yang lebih diprioritaskan atau soal duniawi yang kamu memang cinta betul sama Ismail ini? Ataukah perintah Allah yang kamu prioritaskan? Kira-kira begitulah kalau kita bahasa yang sekarang. Ayo pilih yang mana? Bukan persoalan mudah ini. Maka disitulah jadi potensi terdalam dalam diri manusia itu dihadapkan dengan bagaimana pilihan itu. Lalu disebutkan satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku wahai ayahku sebagai orang-orang yang sabar. Ismail itu begitu. Jadi Ismail ini kalau kita lihat seperti tadi kisah tadi, Ismail ini bukan anak yang bandel, bukan anak yang nakal. Anak yang bandel saja kita nggak mungkin kita sampai nyembelis begitu ya. Ini anak yang baik sekali. Jadi Allah itu kalau memberikan ujian kan terhadap Ibrahim nggak tanggung-tanggung ini. Yang paling dicintai, yang lama diidam-idamkan, ya kan? Sampai Ismail ini dalam hal kecintaan barangkali di dunia ini tidak ada yang bisa menyamai kecintaannya Ibrahim kepada Ismail, karena sudah begitu rupa melekat dalam pribadi atau jiwa Ibrahim. Tapi itu harus dipisah saat itu. Itu kan ujian yang sangat luar biasa. Rasa-rasanya itulah ujian yang terberat. Ujian duniawi kalau sekarang ini bukan dalam bentuk nyembeli anak. Sekarang ini kan ya hartalah kira-kira begitu, pangkat, jabatan, begitulah. Apakah lebih mementingkan itu atau keselamatan nanti di akhirat? Ya, ini dalam konteks sekarang ya. Tapi kisah Ibrahim ini kan tidak semata kisah yang berdiri sendiri tanpa ada manfaat bagi generasi yang berikutnya, kan tidak. Ini ada manfaatnya bagi manusia yang hidup setelah beliau, termasuk kita sekarang ini. Bahwa kita mesti dihadapkan dengan apa yang kita cintai dengan urusan dunia ini, ataukah dengan syariat Allah yang memang itu menjadi perintah Allah itu. Jadi disitulah kalau kita lihat di sini kan ketika Hajar di padang pasir di Mekah ya, lalu Ibrahim ini ditinggal begitu saja. Hajar hanya diberi bekal semangkok air dan beberapa butir kurma. Lalu Ibrahim jalan dengan kendaraannya. Hajar tanya, wahai Ibrahim, hendak kemana engkau? Ibrahim tidak jawab. Wahai Ibrahim, mau kemana kau? Ibrahim tidak jawab. Diam saja. Sampai karena berjalan lama begitu, dipegang jubahnya Ibrahim. Apakah ini perintah Allah? Lalu Ibrahim jawab, ya.
ditinggal Hajar. Bayangkan, ketawakalannya Hajar ini luar biasa. Jadi istri, anak, suami ini betul-betul tidak, ketakwaannya udah top kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar kalau kemudian ketika putra Hajar atau Ibrahim yang bernama Ismail ini kemudian dijadikan satu ujian yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Hajar di Mekah itu tadi lari sana lari sini mencari air, lalu sekarang diabadikan menjadi sa'i, ya kan? Menjadi sa'i. Jadi apa yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim itu oleh Nabi Muhammad diabadikan dalam bentuk syariat. Jadi itu menjadi syariat yang kita laksanakan. Haji, nah, itu bagian dari syariat Ibrahim. Kemudian kurban dan kemudian sa'i di dalam haji itu, ya kan? Itu oleh Rasulullah Muhammad SAW dijadikan sebagai syariat itu. Dan tentu saja itu dari Allah tuntunan itu. Nah, Rasulullah SAW kemudian melestarikan itu dalam bentuk ibadah seperti itu. Kurban yang tadinya anak lalu diganti menjadi domba. Karena dalam perjalanan kurban Ibrahim tadi, Ismail diganti menjadi domba. Karena ketika akan menyembelih itu lalu didatangkan seekor domba dan Ibrahim diminta untuk mengganti anak. Bayangkan Ismail yang waktu itu yang masih remaja siap dengan apapun yang diperintah. Dan itu menurut kisah itu penggantian itu tidak saat begitu menjawab udah laksanakan aja ayah perintah Allah ini terus datang domba, bukan begitu. Jadi peristiwa itu Ismail memang dibawa ke tempat penyembelihan dan diasah itu pisaunya yang sampai betul-betul tajam. Sampai Ismail itu berkata, wahai ayah, kalau engkau tidak tega melihat, maka tengadakan wajahmu ke atas. Sampai diberikan oleh Ismail itu keringanan-keringanan supaya ayahnya tega gitu. Jadi orang dibuat tega. Sampai begitu anunya Ismail ini kepada ayahnya. Udah, tengadakan aja ke atas, langsung saja laksana. Dulu seorang aja semakin gitu kan, semakin bingung kan. Tapi saat itulah yang kemudian saat tegang itulah baru kemudian Ibrahim disuruh untuk mengganti dengan seekor domba itu. Jadi bukan masih itu, bukan. Justru saat-saat tegang-tegangnya itu baru Allah memberikan solusi itu. Sama dengan kita zaman sekarang, baru kasih persoalan sedikit saja udah kayak apa aja. Orang itu kalau sudah sabar top, sudah ujian mentok, baru Allah itu pasti ngasih solusi. Entah bagaimana, pokoknya di luar akal aja. Tiba-tiba apa. Itu kalau orang sudah sampai sabarnya sudah sampai mentok. Ini belum apa-apa sudah putus asa ini dan macam-macam. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kita mudah-mudahan di saat kurban ini pandai-pandailah kita mengambil pelajaran dari peristiwa itu, dan kita semuanya tentu saja ujian-ujian hidup itu memang selalu ada. Tapi kalau kita bandingkan dengan ujian hidup itu sungguh jauh sekali dibanding Ibrahim alaihissalam. Ini saja para jamaah sekalian, karena waktunya mungkin kita bisa kesempatan untuk sedikit dialog barangkali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang penting bahwa kurban nanti, ya kurban dengan korban beda ya. Kalau korban itu kurban kecelakaan nanti. Jadi kurban di sini ada berkaitan dengan ibadah. Sekianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.